Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaluddin Ahlan dengan NIM 2012-00383. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Miftahul Ulum dengan judul Scope and Sequence dalam pengembangan kurikulum. Kita menuju kepada pembahasan, yaitu pengertian scope dan sequence. Satu, pengertian scope. Scope yaitu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan siswa yang sudah berbentuk bidang studi. Misal, bidang studi IPA untuk SMP yang diperinci menjadi pokok bahasa dan subjek pokok bahasa yang mengandung ruang lingkup bahannya sendiri. Untuk mendapat yang lebih jelas dapat diperoleh dari buku paket, atau sumber pokok dari pelajaran. Scope mengenai apa yang diajarkan yaitu lingkup atau luas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman belajar pada berbagai tingkat pengembangan anak guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Scope merupakan pemilihan pengalaman belajar yang bersifat melintang, meluas, atau memikirkan dari kurikulum yang menurut kurikulum planning tepat untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Sedangkan sequence memperoleh when atau kapan di dalam perencanaan kurikulum. William Bergen mendeskripsikan secara umum bahwa scope ditentukan kegiatan-kegiatan dasar yang disesuaikan oleh orang, nilai-nilai dalam masyarakat, dan masalah utama yang nampak. Kedua, kita menuju kepada pembahasan yang ada pengertian sequence. Sequence berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Bila scope mengacu pada apa, maka sequence lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan dilakukan. Kita menuju menentukan scope dalam pembahasan tentang menentukan scope dalam kurikulum. Dalam menentukan scope, yaitu apa yang harus diajarkan merupakan masalah yang semakin sulit atau sering berjalannya waktu. Berapa penyebabnya antara lain ini adalah salah satu bahan pelajaran cepat bertambah luas karena eksplosif ilmu pengetahuan. Spesialisasi dalam pendidikan semakin meluas dan tiap-tiap spesialisasi memerlukan bahan pelajaran tambahan. Nah, selain itu, waktu belajar terbatas, demikian pula kemampuan anak untuk menguasai bahan pelajaran tersebut. Kedua, belum ada kriteria yang pasti tentang bahan apa yang perlu diajarkan, juga belum ada tentang cara mengorganisasikan kurikulum yang dapat diterima oleh semua siswa. Ketiga, mata pelajaran yang tradisional tidak lagi memadai, timbul pula tujuan baru seperti berpikir kritis atau kreatif, memahami lingkungan sosial, dan memahami dunia internasional. Kita menuju ke pembahasan yaitu kriteria penentuan bahan pelajaran. Satu, bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan generasi lampau atau materi dari generasi sebelumnya. Ketiga, bahan pelajaran dipilih karena berguna untuk menguasai suatu disiplin. Keempat, pelajaran dipilih karena dianggap berharga bagi manusia dalam hidupnya. Artinya ada seleksi. Kelima, pelajaran dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Dalam memilih bahan pelajaran perlu kita perhatikan pendapatan Hilda Taba, yaitu
bahwa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan kita tidak cukup hanya memperhatikan isi atau bahkan pelajaran akan tetapi juga proses pelajaran atau pengalaman belajar. Ia berpendirian bahwa bahan pelajaran tidak boleh dipisahkan dari pengalaman belajar. Kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan sekuen dalam kurikulum. 1. Mulainya dari sederhana yang menuju kompleks. Kedua, dari keadaan geografis yang dekat sampai ke yang jauh. Ketiga, dari jauh menuju yang kedekat. Keempat, konkret dan ke abstrak. Kelima, dari umum menuju khusus dan khusus menuju umum. Nah, sekuen menentukan urutan bahan pelajaran, yang diajarkan apa yang dulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Faktor-faktor turut menentukan urutan bahan pelajaran, antaranya 1. Kematangan anak, kedua latar pengalaman atau pengetahuan, ketiga tingkat intelijensi, keempat minat, kelima kegunaan bahan, keenam kesulitan bahan pelajaran. Menentukan bahan pelajaran untuk kelas-kelas. Ini beberapa hal dapat diusahakan untuk membangkitkan motif belajar pada anak, yaitu pemilihan bahan pengajaran yang berarti bagi anak, menciptakan kegiatan belajar yang dapat membangkitkan dorongan untuk menemukan discovery atau menerjemahkan apa yang akan diajarkan dalam bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dengan tingkat kemampuan berpikir anak, akan disampaikan dalam bentuk lebih aktif. Anak banyak terlibat dalam proses membangkitkan motif belajar yang lebih berjangka panjang. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.